ideologi Pancasila ya. Ideologi Pancasila itu kan kayak dasar gitu, dasar kita bernegara di negara ini. Terkaitannya ya dengan peraturan-peraturan gitu yang kita jalani sebagai warga negara di Indonesia. Itu kan ideologi ya. Ideologi penting nggak penting sih? Pentingnya itu karena buat mempersatukan kita gitu, biar arahnya jelas, nggak melenceng kalau dalam bernegara. Contoh kayak kita bisa menghargai mungkin beda agama, beda pendapat gitu, beda ras, kan karena kita kan di Indonesia sudah di Sabang sampai Merauke kan bahasanya banyak, terus juga ya bahasa juga punya budaya sendiri-sendiri. Jadi Pancasila tetap butuh biar kita satu. Ideologi selain Pancasila banyak sih, contoh ada kapitalisme, terus komunisme, liberalisme, sosialisme. Terus kapitalisme tuh bisa kayak sistem ekonomi pribadi gitu, kayak mungkin jual alat perang sendiri gitu, soalnya kayak Amerika sama Jepang. Terus komunisme, terus ideologi bertujuan masyarakat bebas puas itu, tentu kepemilikannya bersama. Kalau komunisme, kalau liberalisme bebas dalam individu, kayak bebas mau beragama apa gitu, hak asasi manusianya juga bebas. Contohnya tuh kayak negara-negara barat dia pakai liberalisme. Kalau sosialisme dia kayak pemerataan kesejahteraan bersama gitu. Jadi kayak politik agama itu udah, yang setahu saya ya, kayak dibikin oleh pemerintah tersebut. Dari Pancasila kita ya, kalau Pancasila kita itu lebih ke apa ya, ke ketuhanan gitu. Jadi lebih mengutamakan Tuhan. Jadi kayak sebaiknya kita di warga negara Indonesia itu punya agama gitu. Jadi berdoa pada agama tersebut. Kalau komunisme gitu, yang lain-lain tuh biasanya sering mengedepankan ke ateis gitu, ateis tanpa agama gitu mereka. Dan biasanya mereka dalam memilih kekuasaannya itu dia memiliki pakai jalur kekerasan. Kalau Pancasila kita itu lebih ke apa ya, ke ketuhanan gitu. Jadi lebih mengutamakan Tuhan. Jadi kayak sebaiknya kita di warga negara Indonesia itu punya agama gitu. Jadi berdoa pada agama tersebut. Kalau komunisme gitu, yang lain-lain tuh biasanya sering mengedepankan ke ateis gitu, ateis tanpa agama gitu mereka. Dan biasanya mereka dalam memilih kekuasaannya itu dia memiliki pakai jalur kekerasan. Menurut saya ideologi itu pegangan hidup, dan kalau Pancasila itu ideologi yang dipakai di negara Indonesia. Menurut saya kalau suatu negara itu ya harus punya ideologi, dikarenakan kita manusia itu harus punya pegangan hidup. Semua kita kan punya agama ya, bangsa pun harus punya ideologi kayak Pancasila itu ideologi negara Indonesia. Pancasila itu di negara-negara itu ada liberalisme sama komunisme sama sosialisme. Kalau liberalisme itu antara mereka itu kebebasan beragama, berpendapat, kan, bebas, ya kan. Kalau sosialisme sama komunisme itu dia ada kemiripan beragama mereka itu sama pahaman mereka itu. Menurut saya kelebihan Pancasila itu memang kebebasan. Dalam arti kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya, cuman ada pahaman rem-reman. Istilahnya kan kita kan menuntut undang-undang negara kita. Sedangkan kalau misalnya ideologi dan liberalisme itu bebas, cuma sebebas-bebasnya bablas, mereka itu tidak ada rem apapun. Kalau menurut saya, kalau Pancasila itu netral, bukan netral, tapi misalnya ada pahaman-pahamannya. Kalau misalnya kalau liberalisme itu
bebas, sebebas-bebasnya. Kalau komunisme sama sosialisme itu mereka bebas sama rata, tidak ada perbedaan gitu. Ideologi itu kan secara harafiah itu artiannya pandangan hidup atau nilai-nilai gitu ya. Nah, ada beberapa macam kan ideologi yang diikuti oleh negara, kelompok atau individu gitu. Nah, Indonesia sendiri itu memilih Pancasila sebagai ideologinya gitu. Menurut saya sih ideologi di Indonesia para pendiri bangsa kita ya mencetuskan Pancasila sebagai ideologi itu gagasan yang tepat, karena Pancasila itu mencakup semuanya dan menjaga keselarasan antar masyarakat dan golongan di Indonesia. Itu penting ya sebenarnya sebelum pengertian ideologi ditemukan, sebelum adanya pandangan hidup ideologi itu sendiri, masing-masing individu dari zaman dahulu mungkin ya itu sudah ada yang namanya norma hukum adat, lalu mungkin juga kan sebenarnya ada kepercayaan termasuk agama gitu ya, itu masing-masing sudah menjadi pandangan hidup atau nilai-nilai atau norma-norma untuk menjadi prinsip atau dasar kita menjalankan kehidupan di dunia gitu, untuk pribadi, untuk golongan, untuk kehidupan bermasyarakat, untuk bersosial gitu, kehidupan sosial. Jadi sebenarnya kenapa Pancasila juga terbentuk, mungkin awalnya dasar-dasarnya itu dari diserap semua adat budaya dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Terus tata sosial yang baik itu kayak gimana, kehidupan yang bermasyarakat yang baik itu seperti apa. Jadi kayak kita kan punya asas gotong royong, bekerja sama dan lain-lain. Jadi lalu disimpulkan menjadi Pancasila itu menjadi pemersatu atau untuk menyamai antar umat gitu, antar masyarakat, antar golongan agar kita hidupnya selaras gitu. Makanya kenapa Pancasila itu sebagai ideologi itu penting untuk menyelaraskan hidup agar tidak ada perselisihan. Kan yang benar, yang baik harusnya seperti itu ya, hidup berdampingan di antara keberagaman dan keberbedaan dari masing-masing adat, suku, agama di Indonesia kan macam-macam tuh ya. Ideologi selain Pancasila ya. Kalau saya sebagai ekonom, ideologi di ekonomi sendiri yang saya pernah pelajari ada macam-macam kayak kapitalisme gitu ya, itu kan kapitalis sekali. Lalu kalau kayak di lingkungan sosial, karena ekonomi itu kan termasuk ilmu sosial, ideologi sosial itu kayak misalkan sekarang mungkin juga sedang booming gitu, kayak feminisme gitu ya. Terus kalau di kenegaraan sendiri kan Indonesia ada ideologi Pancasila ya, tapi kayak Korea Utara, China itu kan ada mereka komunis gitu ya. Terus di Amerika ada liberal, kayak gitu-gitu sih yang saya tahu. Kalau di ideologi Pancasila itu ya, itu lebih mencakup semuanya, lebih menjaga stabilisasi. Jadi maksudnya tidak condong gitu, kita tuh di tengah-tengah seimbang gitu. Jadi kayak misalkan kita tidak kapitalisme pure kapitalis, karena kayaknya kalau semuanya kapital, apa-apa berdasarkan uang, modal gitu kan tidak baik ya. Jadi kan kita juga ada diseimbangkan dengan yang namanya, kalau di Islam, kebetulan saya Muslim, ada kayak zakat, donasi, mungkin di agama lain juga ada ya. Itu kan menyeimbangkan, jadi kita nggak selalu melulu pemikirannya tentang kapital, uang, untung, cuan gitu. Terus kalau kayak liberal, kita nggak terlalu bebas-bebas banget, ada aturan-aturannya seperti kayak norma berpakaian seperti apa, ada batas kebebasan itu seperti apa, karena ada sopan santun kan kalau di kebudayaannya kita. Kalau kita juga tidak komunis, karena mungkin kalau komunis support banget gitu kan ya, pemerintahnya kayak gimana gitu, kita nggak kayak di Korea Utara gitu kan. Jadi menurut saya Pancasila itu udah yang paling pas
untuk diterapkan di Indonesia. Tadi pertama tuh kita, karena Pancasila ya, sila pertama aja udah tuh ketuhanan yang Maha Esa. Kita tuh menghargai semua, kan ini cita-citanya para pendiri bangsa ya. Kita maunya tuh hidup berdampingan, semuanya tuh dalam kebersamaan, terus damai gitu. Makanya disebutkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kenapa juga ketuhanan? Karena kan agama yang diakui di kita, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu sebenarnya intinya tuh kan tentang kasih gitu. Yang jadinya tuh jadi di situ tuh pertama ya, yang pertama kali kalau di Pancasila yang pertama kali disebutkan tuh Tuhan gitu, maksudnya agama dulu gitu. Lalu habis itu kan ada kemanusiaan yang ada persatuan Indonesia gitu, terus permusyawaratan gitu, terus keadilan sosial. Jadi itu menurut saya tahapannya tuh sudah tepat gitu. Sampai keadilan sosial tuh yang yang berlebihan, melihat yang kurang mampu bisa ada rasa untuk memberi, tapi yang tidak mampu pun bukan punya ini aja jadi cuma hanya meminta, tapi dia juga udah usaha gitu loh. Tapi terus habis itu dia tidak dapat sesuatu pun juga karena dia ada usahanya gitu sih. Oke, menurut saya mengenai ideologi itu adalah sebuah pegangan gitu ya, pegangan hidup yang dimana pastinya sebuah negara mempunyai ideologi yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk Pancasila sendiri yaitu ideologinya bangsa Indonesia, yang dimana kaitannya Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Nah, nantinya di sana dengan adanya ideologi Pancasila ini, tentunya otomatis bangsa Indonesia akan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila karena menjadi ideologinya bangsa Indonesia gitu. Ya, tadi yang dibilang awal gitu ya, kalau ideologi itu menjadi sebuah pegangan atau pandangan sebuah bangsa. Nantinya kalau misalnya sebuah negara nggak ada ideologi, tentunya berarti nggak ada pegangan nih, nggak ada arah, nggak tahu nanti jalannya mau kemana. Nah, tadi kan udah tentuin kalau misalnya kita punya ideologi, sebuah negara pasti punya tujuan, punya nilai, punya pandangan juga yang nantinya yang harus dilakukan oleh masyarakat negara itu sendiri. Nanti kalau misalnya nggak ada ideologi ya berarti berantakan, terus masyarakat juga suka-suka karena ya udah bebas gitu, nggak ada apapun yang harus diatur. Ya, sepengetahuan saya gitu ya mengenai ideologi-ideologi lain yang selain dari ideologi Pancasila, yaitu ada liberalisme. Nah, itu dimana mengutamakan kebebasan individualnya. Terus ada sosialisme yang itu mengutamakan kemerataan sosial gitu ya. Terus yang ketiga itu ada komunisme yang dimana semuanya, segala sesuatunya diatur oleh pemerintahannya. Ya, untuk kelebihan dari ideologi Pancasila itu sendiri ya, tentunya ya kita lihat kalau Pancasila itu nggak terlalu mengikat, tapi juga nggak terlalu membebaskan masyarakatnya, yang mengutamakan pada musyawarah sesuai sama Pancasila pertama, yaitu kayak ketuhanan Maha Esa. Itu sesuai sama negara Indonesia yang dimana agama-agama di Indonesia itu kan banyak ya. Terus juga mengutamakan keadilan, musyawarah, yaitu kenapa lebih gitu ya daripada ideologi yang lainnya, karena menyesuaikan sama masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu yang majemuk, yang bermacam-macam gitu ya, dari budayanya, dari agamanya, sehingga Pancasila itu bisa bernilai plus karena sesuai sama masyarakatnya. Ya, tadi yang udah jelasin kalau misalnya liberalisme itu kan lebih mengutamakan individual gitu ya. Kalau misalnya tadi yang sosial itu lebih ke gimana masyarakatnya, kemerataannya gimana. Sedangkan kalau komunisme itu kan lebih kayak segala sesuatunya diatur sama pemerintahan. Sedangkan yang membedakan dengan Pancasila itu yang dimana semua masyarakatnya punya hak, punya kebebasan, punya hak suara juga. Jadi nggak terlalu mengikat, nggak terlalu juga ketat gitu ya kayak sosialisme. Jadi lebih menyesuaikan sama keadaan masyarakatnya aja gitu.
Nah kalau misalnya yang tadi liberalisme, kalau diterapin di Indonesia kayaknya nggak akan bisa, soalnya jadinya masyarakatnya semena-mena. Terus kalau misalnya sosialisme itu kayaknya juga nggak bisa, soalnya kan masih apa sih kesenjangan ya antara miskin dengan si kaya itu nggak bisa dimeratain, dan juga belum bisa kayak diterapin di Indonesia. Sedangkan kalau komunisme apalagi gitu ya, dengan keras apa ya, dengan harus mental yang kuat lah ya, nggak bisa di Indonesia. Jadi menurut saya Pancasila udah paling efektif, udah paling pas lah untuk di Indonesia gitu, cukup. Ideologi itu secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, keyakinan, dan cita-cita ya. Karena ideologi memberikan beberapa fungsi vital ya, seperti tujuan arah. Ideologi menetapkan tujuan bersama yang lain diciptakan oleh negara. Ideologi sosialisme itu adalah ideologi tentang ekonomi dan politik untuk mencapai kesetaraan. Nah, menurut saya masing-masing punya kelebihan sih. Contohnya kalau kelebihan liberalisme itu mencakup kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kebebasan berpikir, kebebasan hak dan kewajiban, dan suatu arah dalam kehidupan lah. Menurut saya ideologi komunisme itu adalah ideologi politik dan ekonomi yang tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas ya.